Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sesi kupas tuntas materi Anda kali ini. Hari ini nih, kita sampai di bagian akhir yang, menarik banget dari sumber Anda. Judul babnya aja udah bikin mikir. Dunia sebagai polder. Apa artinya semua ini bagi kita saat ini? Nah, kata polder ini kan langsung kebayang Belanda ya. Tanah reklamasi yang butuh diurus bareng-bareng, hati-hati banget biar nggak banjir. Bab ini tuh kayak ngajak kita mikir, apa iya dunia kita sekarang ini mirip polder raksasa? Terus gimana cerita sukses sama gagalnya orang zaman dulu bisa jadi pelajaran buat kita ngadepin masalah lingkungan global sekarang ini? Gitu kan? Jadi ya udah, tujuan kita hari ini, kita bedah bareng masalah-masalah lingkungan paling genting yang diangkat teks Anda, kita lihat gimana nyambungnya satu sama lain kayak tanggul polder itu loh. Terus kita cari pelajaran dari sejarah, tapi juga cari sisi positifnya, harapan yang ditawarkan. Siap ya? Yuk kita mulai. Oke deh. Sumber Anda ini langsung to the point ya, nyebutin ada sekitar 12 masalah lingkungan utama dunia. Yang bikin agak ngeri itu katanya, satu aja dari masalah ini nggak beres, wah itu udah cukup bikin kita semua repot banget. Bener-bener kayak satu tanggul polder jebol ya. Persis. Metafora Poljan itu pas banget di sini. Ngambarin gimana saling nyambungnya dan ya rapuhnya sistem global kita. Nah, sumber Anda ini kan ngelompokin masalah-masalah itu. Kalau kita coba rangkum ya, mungkin bisa mulai dari kerusakan langsung ke infrastruktur alami polder kita nih. Pertama, kerusakan habitat alam. Ini luas banget. Kehilangan hutan, coba bayangin, lebih dari setengah hutan dunia hilang. Seperempat sisanya katanya terancam dalam 50 tahun ke depan. Terus lahan basah. Ini penting buat air bersih, buat makhluk hidup lain. Kondisinya malah disebut lebih parah dari hutan. Lebih parah dari hutan? Waduh, Iya. Lalu terumbu karang, sepertiganya udah rusak parah. Setengah sisanya terancam tahun 2030. Gara-gara ya macam-macam. Bom ikan, polusi, pemutihan laut gara-gara pemanasan. Terus juga dasar laut dangkal yang rusak kena pukat harimau. Itu loh jaring raksasa yang nyeret dasar laut. Ngerusak semua. jadi ini bukan cuma soal pemandangan hilang ya, tapi benar-benar fondasi ekosistem kita yang goyang gitu. Hutan kan bukan cuma kayu ya, pengatur air, rumah spesies. Tepat sekali. Dan hilangnya habitat ini langsung nyambung ke yang kedua, penipisan sumber pangan liar, terutama dari laut. Bayangin, sekitar 2 miliar orang itu bergantung proteinnya dari laut. Nah, sumber ini bilang, mayoritas tempat penangkapan ikan komersial itu udah kolaps atau turun drastis banget. Wah, drastis ya. Iya, ini contoh nyata dari yang namanya tragedi kepemilikan bersama atau tragedy of the commons. Itu loh konsep di mana sumber daya milik bareng kayak laut ini cenderung habis. Kenapa? Soalnya tiap orang atau negara mikirnya keuntungan jangka pendek aja, nggak mikirin gimana biar awet jangka panjang. Mirip kasus Pulau Paska atau Mangareva dulu. Mereka juga gagal ngelola sumber dayanya kan? Dan akibatnya, ya jelas yang ketiga, kehilangan keanekaragaman hayati. Spesies punah itu bukan cuma sedih kehilangan makhluk unik, tapi juga kita kehilangan fungsi ekosistem yang mereka jalankan. Kehilangan potensi genetik buat obat, buat pangan masa depan, banyak deh yang mungkin kita belum ngerti semua. Oke, habitat rusak, makanan liar menipis, spesies pada hilang. Ini kayak bagian-bagian penting dari mesin polder kita yang mulai rontok ya. Nah, terus gimana soal tanah di poldernya sendiri? Maksud saya, lahan di daratan gitu. Nah, pertanyaan bagus. Itu nyambung ke isu berikutnya, kerusakan tanah. Ini masalah dasar banget. Sumbernya nyebut beberapa bentuk nih. Ada erosi parah contohnya. Cina katanya kehilangan 5 miliar ton tanah subur tiap tahun. Gila kan? 5 miliar ton. Banyak banget itu. Iya. Terus salinisasi. Tanah jadi terlalu asin gara-gara irigasi yang salah. Itu kejadian di Montana, Cina, Australia. Terus hilangnya kesuburan. Karena pertanian modern itu kan nyedot nutrisi tanah terus-menerus. Ada juga pengasaman atau tanah jadi terlalu basah. Perkiraan di sumber ini lumayan bikin kaget. Antara 20-80% lahan pertanian dunia itu katanya udah rusak parah. 20-80%. Itu rentangnya jauh, tapi angka bawahnya aja udah serem banget ya. Betul. Dan yang penting dicatat nih, kerusakan tanah ini disebut jadi faktor di semua kasus keruntuhan masyarakat zaman dulu yang dibahas di buku ini. Semua loh. Wow, ini benar-benar nunjukin vitalnya tanah subur itu ya. Oke, terus gimana dengan bahan bakar buat jalanin semua aktivitas di polder global kita?
sumber energi gitu. Nah, ini tema krusial lainnya. Keterbatasan sumber daya energi dan air. Kita kan tergantung banget sama bahan bakar fosil ya. Minyak, gas. Itu terbatas dan bikin polusi. Terus ada juga kekhawatiran kita udah deket sama batas kapasitas fotosintesis planet. Maksudnya, kemampuan total tumbuhan di bumi buat ngubah energi matahari jadi energi kimia. Itu kan dasar semua rantai makanan. Terkait itu ya kelangkaan air bersih. Ini juga isu gede. Kurang dari 1% air dunia itu air tawar yang gampang diakses. Dan kebanyakan dipakai buat pertanian. Banyak wilayah udah krisis air. Jadi ya kita udah mepet banget sama batas sumber daya dasar buat hidup dan energi. Oke. Jadi kita bukan cuma merusak struktur fisik polder kita, tapi juga mulai kehabisan bensin sama air bersih buat jalaninnya ya. Tadi Anda sebut polusi dari bahan bakar fosil, ada polusi jenis lain yang disorot juga nggak? Pada nih tema gede berikutnya, polusi kimia dan biologis. Sumbernya fokus ke akumulasi bahan kimia beracun di lingkungan. Ini macam-macam, ada pestisida, insektisida, herbisida dari pertanian. Logam berat kayak merkuri dari industri. Terus bahan kimia industri yang bandel banget kayak PCB, DDT. Ini jenis kimia yang susah banget hancur, bisa tahan puluhan tahun di lingkungan, masuk ke rantai makanan kita. Contoh ekstrim yang diangkat itu tingginya kadar racun ini di tubuh suku Inuit di Greenland sama Siberia. Bayangin, mereka tinggal jauh banget dari pabrik, tapi racunnya kebawa angin, kebawa arus laut global. Numpuk di hewan yang mereka makan. Akhirnya bikin masalah kesehatan serius, apalagi buat bayi. Ini nunjukin banget kalau polusi itu nggak kenal batas negara. Fakta soal suku Inuit itu benar-benar bikin melek ya. Racun dari mana tahu bisa nyampe ke kutub utara. Gila sih. Selain kimia, tadi disebut polusi biologis juga. Gimana tuh? Betul, itu masalah spesies asing invasif. Ini kejadian pas manusia, sengaja atau enggak, mindahin tumbuhan atau hewan dari satu benua ke benua lain. Seringnya, spesies baru ini jadi nggak terkendali di tempat baru. Nggak ada musuh alaminya kan? Akhirnya ngalahin spesies asli, ngerusak ekosistem. Sumbernya nyebut contoh klasik kelinci sama rubah di Australia. Itu bikin kerusakan ekologi sama rugi ekonomi gede banget. Ya kayak polusi biologis lah, ganggu keseimbangan polder. Oke, jadi udah ada kerusakan habitat, sumber daya menipis, pangan, tanah, energi, air, polusi kimia, terus polusi biologis ini. Waduh, banyak banget nih daftarnya. Ada lagi nggak sih tekanan lain yang lebih gede, yang sistemik gitu? Ada dua lagi yang fundamental banget dan saling terkait. Ini mungkin bisa kita anggap kayak tekanan ke seluruh sistem polder kita. Pertama, jelas perubahan iklim akibat ulah manusia. Pemanasan global gara-gara emisi gas rumah kaca, terutama CO2 dari bahan bakar fosil, sama metana dari pertanian peternakan, itu lagi ngubah iklim global kita. Dampaknya luas banget. Permukaan laut naik, ngancam daerah pantai, termasuk polder beneran ya. Pola cuaca jadi ekstrim. Banjir, kering, gangguan arus laut yang ngatur iklim. Ini udah mulai kita rasain kan? Ya, berasa banget akhir-akhir ini. Nah terus yang terakhir, tapi mungkin yang paling dasar dari semuanya, pertumbuhan populasi manusia dan dampak per kapita. Jumlah manusia di bumi ini kan terus nambah ya, meskipun laju nambahnya melambat. Artinya, permintaan sumber daya ya naik terus. Di sisi lain, ada jurang besar soal standar hidup dan konsumsi per orang antara negara maju sama negara berkembang. Sumber ini nunjukin dilemanya nih. Negara berkembang pengen ngejar standar hidup negara maju, ya wajar kan? Tapi kalau semua orang di dunia konsumsinya kayak rata-rata orang di negara maju sekarang, wah planet kita nggak bakal kuat nopangnya. Tapi secara politik, susah juga minta negara maju nurunin konsumsinya drastis. Ini dia inti dilema keberlanjutan global. Daftar yang panjang banget dan saling terkait ya. Bener-bener kerasa kayak semua bagian polder ini saling ngaruh. Kalau satu tanggul lemah gara-gara tanahnya rusak, terus tekanan air, populasi, dan konsumsi naik, mungkin ada polusi nyelip masuk. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan penting dari sumber Anda. Pengalaman peradaban masa lalu yang runtuh, kayak Pulau Paskah atau Maya, itu masih relevan nggak sih buat kita? Kan kita punya teknologi canggih sekarang. Itu pertanyaan bagus banget dan jawaban dari sumber ini cukup jelas ya. Iya, relevan banget. Justru karena kita sekarang ini nyambung semua secara global. Sumber ini bilang keruntuhan yang mirip-mirip itu masih kejadian kok di era modern. Mungkin skalanya beda atau kita nggak nyebutnya keruntuhan langsung. Contohnya mungkin negara-negara yang gagal sistemnya kayak Somalia atau Rwanda, di mana masalah lingkungan sering jadi pemicu atau pemberat konflik.
Bedanya yang paling utama yaitu tadi skala dampaknya. Dulu nih kalau Pulau Paskah runtuh gara-gara nebang hutan habis-habisan terus perang, ya dampaknya cuma di pulau itu aja, udah. Sekarang gara-gara globalisasi, perdagangan, orang pindah-pindah, komunikasi, bahkan nyebarnya polusi sama penyakit, masalah di satu pojok dunia bisa cepet banget nyebar dan ngaruh ke semua orang. Wah, Sumber ini pakai analogi pasar saham global. Krisis di satu negara bisa bikin panik dan efek domino ke seluruh dunia. Gitu. jadi polder dunia kita ini udah nggak ada sekat-sekatnya lagi ya. Kalau bocor di satu titik bisa banjir kemana-mana gitu ya. Tepat, artinya kita nggak bisa lagi mikir cuma buat sendiri, terisolasi, kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan negara yang sempit. Kalau ngorbanin kepentingan global, ujung-ujungnya bisa kena batunya sendiri. Kita semua ini ada di polder yang sama soalnya. Kalau tanggul jebol di satu sisi, ya semua ikut kelelap. Ini perubahan cara pandang yang fundamental banget dibanding masa lalu. Nggak bisa lagi kita buang sampah ke halaman tetangga tanpa akhirnya nyium baunya juga. Pemikiran yang cukup serius ya. Tapi ini kan bukan cuma cerita suram aja kan? Sumber Anda juga nyebut ada alasan buat optimisme hati-hati. Apa aja tuh harapan di tengah gambaran yang agak gelap ini? Betul, dan ini penting banget. Sumbernya nggak cuma ngasih masalah, tapi juga nunjukin potensi solusi dan alasan kenapa kita mungkin bisa lebih baik nasibnya dari peradaban yang gagal dulu. Ada beberapa faktor kunci nih. Pertama, kesadaran global soal masalahnya. Beda sama orang Maya atau Pulau Paskah dulu yang mungkin nggak sadar penuh dampak jangka panjang kelakuan mereka, kita tahu apa yang lagi terjadi. Kita punya ilmu pengetahuan, data satelit, model iklim buat mendiagnosis masalah lingkungan. Kesadaran ini, ya meskipun belum selalu jadi aksi yang cukup, tetap aja ini langkah awal krusial yang nggak dipunya banyak masyarakat dulu. Kedua, kita punya pelajaran dari sejarah, baik yang gagal maupun yang berhasil. Sumber Anda itu kan banyak bahas yang gagal, tapi dia juga nunjukin contoh masyarakat yang berhasil ngelola lingkungan mereka secara berkelanjutan. Ada yang caranya bottom up, dari masyarakatnya sendiri, kayak pengelolaan hutan komunal yang awet di dataran tinggi Nugini. Ada juga yang top down, dari pemerintah pusat, kayak Jepang era Tokugawa, yang berhasil banget membalikan deforestasi parah lewat aturan pengelolaan hutan yang ketat. Kita bisa belajar dari banyak model gini. Menarik, jadi ada contoh suksesnya juga ya. Jepang era Tokugawa itu gimana persisnya mereka bisa berhasil? Kata sumbernya. Sumbernya nyebutin kombinasi beberapa hal di Jepang waktu itu. Ada kesadaran krisis dulu, kayu jadi langka, mahal, terus kontrol pemerintah pusat yang kuat, shogunnya. Diterapin aturan pengelolaan hutan yang rinci, siapa boleh nebang apa, di mana, kapan. Dikembangin juga teknik kehutanannya, nanam lagi, milih jenis pohon yang pas, bahkan sampai perubahan konsumsi, lebih irit pakai kayu, cari alternatif. Ini nunjukin kalau ada kemauan politik sama manajemen yang benar, itu mungkin kok ngebalikin tren kerusakan lingkungan. Oke, jadi kesadaran, belajar dari sejarah. Ada lagi? Ada. Faktor harapan ketiga itu munculnya organisasi dan gerakan lingkungan global. Sekarang kan banyak kesadaran dan aksi bareng yang didorong LSM internasional kayak WWF misalnya. Terus ada inisiatif sertifikasi kayak FSC buat kayu dari hutan lestari atau MSC buat ikan dari perikanan berkelanjutan. Ini semua mekanisme baru buat dorong praktik yang lebih baik. Dulu mana ada ginian. Keempat, kecepatan nyebarnya informasi. Gara-gara media global sama internet, kita bisa belajar dari kesalahan atau keberhasilan di belahan dunia lain hampir real time. Kalau ada bencana lingkungan atau praktek jelek di satu tempat, wah beritanya cepat banget nyebar. Bisa jadi tekanan internasional atau bikin orang-orang sedunia peduli. Ini keuntungan gede banget loh. Kelima, ada juga tanda-tanda perbaikan di beberapa area. Ya, meskipun mungkin belum cukup cepat atau luas ya, sumber nyebutin laju pertumbuhan populasi global mulai melambat. Terus ada bukti juga kalau pengelolaan hutan sama perikanan yang berkelanjutan itu secara teknis bisa dilakuin kalau ada niat politik sama aturan yang ditegakkan benar-benar. Ini nunjukin kalau tren negatif itu nggak harus selamanya, kita bisa kok belok arah. Dan yang terakhir nih, kayaknya ada satu poin lagi yang penting banget ditekankan sumber Anda soal nilai-nilai. Iya, dan ini mungkin yang paling dasar dan paling menantang. Keberanian buat bikin pilihan sulit soal nilai-nilai inti kita. Sumber ini bikin perbandingan yang keren banget antara gagalnya koloni Norse di Greenland sama berhasilnya penduduk asli Pulau Tikopia di Pasifik. Orang Norse di Greenland itu punah karena dianggap terlalu kaku megang identitas Eropa mereka. Kaku gimana maksudnya?
Misalnya nih, mereka maksa terus beternak sapi padahal nggak cocok sama iklim Arktik. Terus nolak belajar cara bertahan hidup dari tetangga mereka, suku Inuit. Mereka terikat sama nilai-nilai mereka, bangga jadi orang Eropa Kristen yang ternyata malah bikin mereka nggak bisa adaptasi. Sebaliknya, penduduk Pulau Tikopia, mereka hidup di pulau kecil banget, terisolasi, ngadepin tekanan populasi sama sumber daya juga. Tapi mereka berani bikin keputusan radikal berdasarkan analisis rasional lingkungan mereka. Mereka mutusin buat musnahin semua babi di pulau itu. Musnahin babi, padahal babi kan penting ya. Penting banget. Sumber protein, simbol status pula. Tapi mereka sadar, babi itu terlalu ngerusak kebun sayur mereka, yang jadi sumber makanan utama. Jadi, mereka milih keberlanjutan jangka panjang di atas nilai budaya atau status jangka pendek. Mereka berani ngorbanin sesuatu yang penting buat kelangsungan hidup bareng. Wow, perbandingan Nor sama Tikopia itu kuat banget ya pesannya. Ngorbanin sesuatu yang dianggap penting demi hidup bareng. Ada contoh modernnya nggak sih soal keberanian ngubah nilai ini? Sumber nyebutnya secara nggak langsung sih. Mungkin bisa kita lihat di upaya kayak Uni Eropa ya, di mana negara-negara berdaulat nyoba, ya meskipun susah, nyelarasin sebagian kepentingan nasional buat tujuan bersama yang lebih gede. Atau perubahan sikap publik soal isu lingkungan yang mulai kelihatan di beberapa negara. Kayak Australia yang dulu eksploitatif banget, sekarang mulai lebih peduli konservasi. Intinya sih, kemampuan kita buat ngevaluasi ulang secara kritis. Nilai-nilai mana nih yang masih relevan, yang masih dukung kehidupan kita di polder dunia ini, terus nilai-nilai mana yang mungkin udah kuno atau malah bahaya dan perlu kita lepasin atau ubah. Itu pertanyaan kunci buat adaptasi kita ke depan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kita emang lagi ngadepin tantangan lingkungan global yang skalanya belum pernah ada sebelumnya. Rumit banget, saling terkait erat. Ya persis kayak hidup di atas polder raksasa yang perawatannya butuh perhatian super ekstra. Ini fakta yang nggak bisa kita anggap remeh. Tapi beda sama peradaban masa lalu yang mungkin runtuh dalam ketidaktahuan atau karena terisolasi, kita sekarang ini punya senjata ampuh. Pengetahuan ilmiah, kesadaran global yang terus tumbuh, pelajaran berharga dari sejarah, baik yang sukses maupun gagal, plus kemampuan komunikasi dan belajar dari satu sama lain dengan cepat banget. Jadi, ada potensi nyata buat milih jalan yang beda. Ada peluang buat nguatin tanggul polder kita bareng-bareng. Tepat sekali, metafora dunia sebagai polder itu sendiri, seperti yang Anda tangkap di awal tadi, itu nunjukin banget kebutuhan mendesak buat pengelolaan bersama. Tanggung jawab kolektif, dan kesadaran bahwa nasib kita ini saling terkait di sistem global. Ini kelangsungan hidup di polder, mau itu polder beneran di Belanda atau polder metaforis dunia kita, ya tergantung sama kerjasama dan pemeliharaan bareng. Nah, ngingat semua keterhubungan global ini, pengetahuan yang kita punya sekarang, dan pelajaran dari masyarakat masa lalu kayak Norse dan Tikopia yang disajiin sumber Anda tadi, ini mungkin jadi pertanyaan penutup yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Nilai-nilai inti mana, entah itu soal konsumsi, soal pertumbuhan ekonomi, soal hubungan kita sama alam, atau soal identitas kita, yang mungkin perlu kita evaluasi ulang secara kolektif biar berhasil ngelola polder dunia ini dan nggak ngulangin nasib masyarakat yang gagal di masa lalu. Apa sih yang esensial buat kita pertahanin, dan apa yang harus berani kita ubah demi masa depan kita bersama? Pertanyaan yang dalam banget ya buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam kupas tuntas materi Anda kali ini. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda perspektif baru dan bahan pemikiran yang berharga ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.